Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya tentunya. Nah, di video kali ini saya akan bahas tes formatif untuk matematika ekonomi ya, untuk modul 8. Kita mulai langsung dari tes formatif pertama ya, nomor 1. Oke, diketahui di dalam soal katanya dia punya fungsi produksi yang berdasarkan terkait dengan kuantitas atau Q sama dengan min sepertiga X pangkat 3 ditambah dengan 10X kuadrat dikurangkan dengan 35X. Nah, kemudian diberitahukan juga informasi bahwa jika harga input sama dengan harga output, berarti P in, saya tulisnya P in aja ya, P in sama dengan P out, itu sama dengan P dah saya bilangnya. Kemudian yang ditanya adalah nilai Q-nya. Nah, kan karena untuk fungsi produksi menggunakan berarti suatu bahannya ini atau ininya adalah X ya kan. Kemudian akan dihasilkan sebesar Q. Nah, ditanya Q-nya ini berapa? Supaya apa? Supaya keuntungan ini bernilai maksimum. Ya udah, kita jawab. Nah, sebenarnya sebelum kita jawab, kita mungkin akan lihat dulu kira-kira ini ada hubungan apa sih mereka berdua nih yang diketahui. Nah, dari yang P in sama P out itu bisa kita hubungkan dengan MP sama dengan. Nah, untuk MP-nya sendiri ini kan rumusnya sebenarnya adalah P in per P out. Nah, kemudian di atasnya ini sebenarnya dari persamaan kuantitas ini nih sebenarnya bisa kita hubungkan dengan MP juga sebenarnya. Jadi sebenarnya dari sini nih kita bisa bilang MP itu sama dengan delta Q per delta X. Atau bisa kita bilang MP itu sama dengan dQ per dx. Nah, sebenarnya kalau untuk masalah ini nih sebenarnya mau secara matematis dimanapun kayak fisika pun, kalau udah ada hubungan dengan delta-delta itu bisa kita menggunakan pendekatan limit yang artinya dimana itu setara dengan hasil turunannya ya. Bedanya apa? Kalau misalnya pakai delta ini ketika kita bahas kuantitas realnya atau ada berupa angka langsung, tapi kalau dq per dx ini adalah bahas tentang terkait dengan fungsi ya. Jadi bedanya di situ. Nah, kalau kita lihat ternyata mereka saling berhubungan nih. Berarti boleh dong kalau saya bilang berarti MP sama dengan dq per dx ya kan. Kemudian nah, terus juga MP katanya P in per P out. Jadi boleh dong kalau misalnya P in per P out itu sama dengan dq per dx. Ya sudah, karena berhubung dia sama nih, berarti hasilnya 1 kalau dibagi sama dengan hasil turunannya, yaitu adalah min 3 dikali dengan min sepertiga X pangkat 3 kurang 1 ditambah dengan 2 kali 10 X pangkat 2 kurang 1 dikurangkan dengan 35. Berarti 1 sama dengan min X kuadrat tambah 20X dikurang dengan 35. Sehingga kita bikin persamaan kuadrat. X kuadrat tambah dikurang dengan 20X ditambah 35 tambah 1 sama dengan 0. Berarti X kuadrat kurang 20X tambah 36 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan. Berapa kali berapa? Hasilnya adalah 36. Kalau ditambahin hasilnya min 20. 36, 3, 12, 4, 9, 6, 6. 18, 2 ya. Min 18 sama X min 2. So, posibilitasnya yang pertama adalah X kurang 18 sama dengan 0 alias X-nya sama dengan 18. Dan kemudian yang kedua X kurang 2 sama dengan 0 yang artinya X-nya sama dengan 2. Berarti X-nya ini bisa antara 18 atau 2. Nah, cuman kira-kira mana nih yang hasilnya maksimum? Nah, sebenarnya ini kan salah satu terkait dengan uji turunan pertama ya, berarti ya. Berarti ketika kita mau ngecek nih nanti kan ada 2 sama 18. Nah, kita masukkan keturunannya. Atau sebenarnya kalau karena udah tahu cuman jelas 2 doang dan ini bukan matematis yang ada intervalnya,
Jadi langsung kita masukkan aja. Ketika X-nya sama dengan 18, maka Q-nya berapa sih? Nah, tinggal kita hitung min sepertiga kali 18 pangkat 3 ditambah dengan 10 kali 18 pangkat 2 dikurangkan dengan 35 kali 18. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dikurangkan dengan 35 kali 18. Nah, ini jawabannya adalah 666 unit. Nah, tapi kalau kita masukin X sama dengan 2, maka Q-nya sama dengan min sepertiga dikali 2 pangkat 3 ditambah dengan 10 kali 2 kuadrat dikurangkan dengan 35 kali 2. Sebenarnya dari sini nih udah ketahuan bahwa ini pasti hasilnya adalah minus. Ya, jadi udah nggak bakal mungkin nilai Q itu nggak mungkin minus. Masa bikin produksi barangnya hasil produksinya ngutang, kan nggak gitu ya. Oke, so untuk nomor 1 jawabannya adalah yang A ya, 666 unit. Kurang lebih seperti itu. Dan langsung ke nomor 2 ya. Untuk nomor 2, jika fungsi produksi rata-rata atau AP, berarti diketahui ada AP-nya. Dan kemudian ditanya ketika X sama dengan 5 ini kira-kira produksi marginalnya berapa. Nah, AP itu kan sebenarnya kita bisa bilang total produksi dibagikan dengan jumlah X-nya. Sehingga bisa kita gunakan pendekatan bahwa Q sama dengan AP dikalikan dengan X. Dan kemudian nanti barulah MP ini sama dengan DQ per DX. Nah, ya udah, tinggal kita masukin dulu aja. Q sama dengan 16X kurang X kuadrat kurang 2 dikalikan dengan X, maka Q-nya jadinya adalah 16X kuadrat kurang X pangkat 3 dikurang dengan 2X. Nah, kalau udah berarti kita masukin nanti MP-nya dulu, nanti kita cari dulu, baru dimasukin X sama dengan 5 ya. Oke, berarti mungkin ini nomor satunya kita hapus terlebih dahulu ya. Oke. Ya udah, berarti MP sama dengan DQ per DX. Berarti MP-nya sama dengan 2 kali 16 X pangkat 2 kurang 1 dikurang dengan 3 kali X pangkat 3 kurang 1 dikurang dengan 1 kali 2 kali X pangkat 1 kurang 1, sehingga MP-nya sendiri adalah 32X dikurang dengan 3X kuadrat dikurangkan dengan 2. Ya udah, berarti ketika X sama dengan 5, maka nilai MP-nya sendiri adalah 32 kali 5 dikurang dengan 3 kali 5 pangkat 2 dikurangkan dengan 2. Berarti ini kan 180 ya. 160 ya. Dikurangkan dengan 75 dikurangkan dengan 2, maka jawabannya adalah sebesar 83 ya. Jadi besar marginal produksinya atau produksi marginalnya ketika X-nya sama dengan 5 dari informasi yang diketahui AP-nya, maka jawabannya adalah yang B ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 1 dan nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kita punya informasi bahwa kita punya fungsi permintaan atau P, di mana untuk P-nya sendiri adalah seperti ini. Kemudian ditanyakan elastisitas permintaan, kira-kira elastis apa enggak, tapi dengan syarat Q-nya sama dengan 0. Ya udah, kita masukin rumus elastisitasnya. Sebenarnya untuk simbol sih bebas ya. Boleh mau pakai E kecil boleh, mau pakai E besar juga boleh. Elastisitas ini sebenarnya membahas terkait dengan perubahan gini ya. Ini definisinya sama kayak di fisika. Kalau misalnya elastis itu berarti membandingkan yang namanya membandingkan antara perubahan dengan total aslinya, atau bisa juga kita bilang terkait dengan tekanan peregangan. Nah, jadi kalau di ekonomi elastisitas ini ada di permintaan ya, salah satunya yaitu adalah membandingkan antara perbedaan atau persentase perubahan kuantitasnya dibandingkan dengan persentase perubahan price-nya atau harga.
Nah, di mana yang namanya untuk mencari persentase, persentase delta Q ini ya berarti delta Q per Q dikalikan dengan 100%. Terus untuk delta P, delta persentase delta P-nya ya berarti delta P per P yang aslinya dikalikan dengan 100%. Nah, ini sebenarnya jatuhnya tuh kayak jumlah yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui kali jumlah yang diketahui. Karena kita tahu pasti di awal itu pasti akan 100%, maka ya kita tinggal pakai aja Q-nya berapa. Nah, terus ini yang yang ditanya kan delta Q. Nah, karena berhubung yang kita mau bandingin adalah kuantitasnya bukan persentase, maka di sini yang ditanya atau jumlah yang ditanya atau terkait dengan jumlah yang ditanya punya diketahui adalah terkait dengan persentasenya. Nah, sehingga kalau kita turunkan sendiri ya, delta Q per Q dikali dengan 100% per delta P per P dikalikan dengan 100%, ini akan sama dengan yang namanya delta Q per Q dibagi dengan delta P per P. Sehingga E-nya rumusnya jadi yang baru adalah delta Q per Q dikalikan P per delta P, atau kita menggunakan pendekatan seperti ini. Karena apa? Kita tahu bahwa delta itu kan belum tentu yang namanya perubahan kuantitas langsung, bisa berupa fungsi. Jadi delta Q per delta P dikalikan dengan P per Q, seperti itu ya. Ini adalah untuk rumus elastisitas. Nah, jadi tinggal kita berarti kalau dari rumus ini sebenarnya bisa kita menggunakan pendekatan yang namanya dq per dp dikalikan dengan P per Q. Nah, ya udah. Berarti langsunglah kita masukkan. Nah, karena Q-nya 0, apa yang pertama kali informasi yang kita dapatkan? Ketika Q-nya 0, otomatis P-nya tinggal 150 kurang 2 kali 0. Berarti P-nya adalah 150. Nah, terus di sini kan diminta adalah, ini kan berarti bacanya gini ya. Ini bacanya adalah turunan Q terhadap P. Berarti mau nggak mau kita harus rubah dalam bentuk Q terlebih dahulu fungsinya. Berarti P sama dengan 150 kurang 2Q, berarti jadinya 2Q sama dengan 150 kurang P, berarti Q-nya sama dengan 75 dikurangkan dengan setengah P. Nah, karena berhubung kita udah tahu nih, oh ternyata dengan Q 0 dengan sorry. Nah, kita kan punya Q seperti ini. Dan kalau kita turunkan terhadap P, berarti dq per dp hasilnya adalah hanya 75. Sehingga langsunglah kita masukkan E sama dengan 75 dikalikan dengan P-nya itu adalah 150, per Q-nya adalah 0, yang artinya berarti E-nya adalah plus infinite atau plus tak hingga. Nah, karena berhubung ini elastisitasnya tak hingga, maka C sama D ini udah pasti salah. Tinggal antara A sama B. Nah, kalau misalnya E-nya infinite alias tak hingga, pasti bisa dikatakan yang namanya bersifat elastis ya. Karena untuk terkait dengan nilai E-nya ini, kalau misalnya dia lebih besar daripada 1 alias infinite itu termasuk elastis. Kalau sama dengan 1 itu termasuk elastisitas sempurna. Tapi kalau lebih kecil daripada 1, bukan ini deh, antara E itu kalau enggak 0 atau berapa, bukan 0 ya, harusnya pas 1 dia elastisitas tunggal, dan kalau lebih kecil daripada 1 dia termasuk inelastis ya. Jadi kalau ini udah jelas, ini termasuk bener nih ya kalau berdasarkan pernyataannya. 1/2 kan 0,5 alias lebih kecil daripada 1, maka termasuk inelastis ya. Oke, jadi kalau misalnya mungkin bagi yang bingung dapat rumusnya dari mana nih terkait dengan rumus elastisitas permintaan ataupun penawaran, base rumusnya tuh sebenarnya ini ya.
Jadi kalau di ekonomi untuk elastisitas itu adalah persentase perubahan kuantitas dibandingkan sama persentase perubahan price ya, harga. Nah, oke. Sebenarnya kalau misalnya kita ngerjain ini bisa pakai pendekatan yang lain ya sebenarnya ya. Eh kan deki per dp itu sama aja kayak 1/dp/deki. Nah, jadi sebenarnya kita nggak perlu yang namanya nggak perlu yang namanya merubah jadi ki selama kita pakai pendekatan ini. Jadi 1/1/dp per deki. Berarti ini kalau kita turunkan jadinya apa? Min 2 ya. Jadinya min 2 ya. Jadi 1/-2 berarti jadi jawabannya adalah setengah. Nah, jadi sebenarnya harusnya sih jawabannya sama ya kalau misalnya dihitung ya. Karena untuk menghitung ini 150 kurang 2 ki kalau diturunkan terhadap ki jadinya min 2 bener. Jadi 1/-2. Nah, harusnya jawabannya 75 juga nih harusnya. Iya, ini min 1/2 ya. Oke, ini sorry ini. Ini ada salah perhitungan. Kalau 75 kan kalau diturunin hasilnya adalah 0 ya. Jadinya ini kalau diturunin jadinya cuma min setengah ya. Jadi min setengah. Jadi di sini hitungannya adalah min setengah ya, bukan jadi dia jadinya bukan bukan 75 ya, salah, sorry. Jadi ini jawabannya adalah E sama dengan plus infinite ya. Jadi ini deki per dp-nya adalah min setengah ya. Boleh mau menggunakan pendekatan kita rubah dalam bentuk Q sama dengan baru diturunkan, atau mau pakai pendekatan seperti ini ya. Deki per dp itu sama dengan 1 per turunan P terhadap Q ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ke soal nomor 4. Nah, oke. Kita punya informasi bahwa ada persamaan P dalam bentuk Q. Terus kemudian kita punya Q-nya adalah 37,5. Maka sebutkan elastisitasnya. Oke. Ya sudah, kita langsung menggunakan rumus ininya ya. Jadinya yaitu adalah delta Q per delta P dikalikan dengan P per Q. Ya sudah. Untuk penentuan ini berarti pakai dq ya. Dq per dp dikalikan dengan p per q. Nah, untuk yang namanya dq per dp-nya ini seperti yang saya bilang bisa langsung mau menggunakan pendekatan yang pertama, yaitu adalah p sama dengan 150 kurang 2q. Jadinya 2q sama dengan 150 kurang p. Berarti Q-nya adalah 75 dikurangkan dengan setengah P. Sehingga kalau misalnya kita mau ngitung dq per dp-nya, ini jawabannya adalah min setengah. Atau menggunakan pendekatan kedua, dq per dp sama dengan 1 per dp per dq. Jadinya langsung kita turunkan. Jadi 1 per min 2. Jadi jawabannya adalah min setengah. Ya sudah, berarti E-nya sama dengan min setengah dikalikan dengan P-nya. P-nya itu kita langsung masukkan aja ya. Langsung kita masukkan saja. P-nya berapa? Oh, belum ada. Berarti P-nya ini kita cari dengan cara memasukkan 150 kurang 2 kali Q-nya adalah 37,5. Berarti untuk P-nya sendiri adalah 150 kurang 75. Jawabannya adalah 75. Berarti ini jadinya adalah 75 per 37,5. Maka jawabannya E-nya adalah min 1. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa untuk ini E-nya ini sama dengan 1 sebenarnya. Jadi untuk tandanya itu sebenarnya nggak ada ngaruh secara nilai ininya. Cuman dia ngaruh ke pengertian arah perubahannya. Kalau misalnya kita punya perubahan ke kanan atas, maka kalau dia minus jadinya ke kanan bawah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, karena berhubung E-nya sama dengan 1, maka sifatnya apa? Ya, unitary
unitary elastis ya. Ya udah, maka jawabannya adalah yang B. Ya, udah jelas banget. Karena kalau untuk yang A ini udah salah banget nih, elastisitasnya tak terhingga salah. Kalau yang D, elastisitas permintaannya nggak sesuai. So, jawabannya adalah B ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Nomor 5, total kepuasan atau total utility ya. Ternyata ada persamaannya adalah TU, total utility itu tergantung sama kuantitasnya. Jika jumlah barang yang dibeli berapakah jumlah barang yang akan dibeli pada tingkat harga Rp8 per unitnya. Berarti ditanya terkait dengan key-nya, tapi masalahnya kita nggak bisa nyari key-nya cuma sekedar TU doang ya, melainkan TU itu bisa menggunakan pendekatan MU ya. Jadi untuk nomor 5 ini MU sama dengan delta TU per delta Q ya. Marginal utility ya, atau bisa kita bilang DTU per DQ. Nah, di mana ketika kita bahas ini membahas terkait dengan maksimum, maka mungkin biar begini aja ya, biar enak. Nah, untuk total utility maksimum, maka kita bisa menggunakan P sama dengan MU, atau marginal utility-nya tuh setara dengan price-nya. Nah, berarti P-nya ini kan besarnya adalah 8 sama dengan DTU per DQ alias turunan TU terhadap Q, yang hasilnya adalah 20 dikurangkan dengan 0,4 Q. Berarti 0,4 Q sama dengan 20 kurang 8. Berarti 0,4 Q sama dengan 12. Berarti Q-nya adalah 12 dibagi dengan 0,4. Itu jawabannya adalah Q-nya sama dengan 30 unit. So, udah ketemu jawabannya. Nomor 5 adalah yang A ya. Jadi untuk mencari kuantitas berdasarkan price, kita bisa menggunakan pendekatan P sama dengan marginal utility-nya. Seperti itu. Dan untuk soal nomor 6, diketahui bahwa kita punya fungsi permintaan P sama dengan 75 dikurang sepertiga Q dan P-nya sama dengan 5, maka elastisitas permintaannya itu sama dengan apa? Ya udah, E sama dengan delta Q per delta P dikalikan dengan P per Q. Nah, berarti di sini kita mau nggak mau kita udah punya P tapi belum punya Q. So, berarti bisa kita kerjakan dengan P sama dengan 75 dikurangkan dengan sepertiga Q. Berarti sepertiga Q sama dengan 75 dikurangkan dengan P, lalu dikali dengan 3, sehingga jadinya adalah Q sama dengan 75 kali 3, 225 ya. 225 dikurangkan dengan 3P. Ya sudah, berarti ketika P-nya sama dengan 5, maka Q-nya adalah 225 dikurangkan dengan 3 kali 5. Alias 15. Berarti Q-nya adalah 210. Nah, ini kita bisa menggunakan pendekatan DQ per DP dikalikan dengan P per Q. Berarti E-nya itu sama dengan 3 ya. Karena kalau kita turunkan ini DQ per DP-nya itu adalah min 3 dikalikan dengan P-nya adalah 5 per 210, maka E-nya adalah min. Nah, ini sama-sama bisa kita coret. Sama-sama kita perkecil, sama-sama bagi 3. Jadinya atasnya dibagi 3 1, bawahnya dibagi 3 70. Jadinya berarti E-nya adalah min 5 per 70. Atau karena kita tahu bahwa E ini adalah mutlak sebenarnya nilainya, jadi nggak ada positif, nggak ada negatif, maka bisa kita simpulkan bahwa nilai E-nya adalah 5 per 70. Ya. Jadi jawabannya nomor 6 adalah yang A. Nah, jadi ingat ya, untuk nilai minus di sini ya. Untuk nilai minus di sini, nilai minus hanya berpengaruh terhadap arah delta Q dan delta P-nya ya.
Oke, so kita lanjut ke tes formatif keduanya. Oke, so kita hapus ya untuk soal nomor 5 dan nomor 6-nya. Oke, kita kerjakan nomor 1 dan 2 untuk tes formatif keduanya. Nah, untuk nomor 1 diketahui fungsi total konsumsi ya, TC ya. TC ini adalah bukan total consumption, tapi melainkan total cost ya. Ternyata total costnya tuh begini, dan ditanya adalah MC, marginal of cost ya, atau marginal costnya. Jadi nomor 1 kalau marginal cost. Jadi ingat aja dalam ekonomi itu kalau kita bahas margin ya, marginal itu terkait dengan bahas turunan fungsi totalnya. Kalau misalnya total cost ya berarti turunannya hasilnya jadi marginal cost. Tapi kalau total utility diturunkan menjadi marginal utility. Kalau misalnya kita bahas terkait dengan apa tuh namanya, production atau P ya, terkait dengan itu berarti kita turunkan jadi MP. Nah, kurang lebih seperti itu. Miripnya ya, kurang lebih bisa kita analogikan seperti itu. Jadi MC ini adalah sebenarnya delta TC per delta Q. Sehingga kita menggunakan pendekatan yang namanya MC sama dengan DTC atau turunan TC terhadap Q-nya. Ya sudah, kita turunkan saja langsung. Jadinya berarti 6Q dikurangkan dengan 5. Nah, kemudian untuk AC atau average cost atau biaya rata-rata. Yang namanya rata-rata itu kan berarti membandingkan atau membagi totalnya dibagikan dengan banyaknya. Nah, ya sudah, berarti AC sama dengan 3Q kuadrat dikurangkan dengan 5Q ditambahkan dengan 6 dibagi dengan Q. Dan ini kan dibagi Q-nya semuanya ya. Jadi berarti 3Q kuadrat per Q dikurang dengan 5Q per Q ditambah dengan 6 per Q. Sehingga berarti persamaan average cost-nya atau biaya rata-rata adalah 3Q dikurangkan dengan 5 ditambahkan dengan 6 per Q. Sehingga untuk nomor 1 jawabannya adalah yang B ya. Jadi untuk kalau ini kalian harus tahu istilah-istilahnya ya. Kayak ini adalah average cost atau biaya rata-rata. Ini TC ini adalah total cost. Total cost atau total biaya. Total cost atau total biaya, yang dimana kalau misalnya kita menggunakan pendekatan ini bisa juga ada lagi nih. Total cost adalah total fixed cost alias total biaya TFC ya. Total fixed cost alias total biaya yang tetap. Karena ketika kita melakukan produksi ini ada biaya yang tetap, ada biaya variabel. Contoh kayak misalnya kita mau memproduksi kue. Nah, biaya yang pasti tetap itu adalah salah satunya mungkin biaya ovennya, itu udah pasti kepake. Nah, tapi kalau biaya variabelnya kan kayak biaya bahan baku dan lain sebagainya ya. Jadi total fixed cost ditambahkan dengan total variable cost. Nah, jadi total biaya yang tetap, total biaya variabel ya, total variable cost sama total fixed cost. Nah, nanti biasanya kita bahas biasanya ini nanti digabung atau dikaitkan dengan yang namanya total pendapatan. Ya, karena kalau kita udah memproduksi atau kita udah mengeluarkan biaya untuk modalnya, terus pas udah dijual, maka ketemulah total revenue ya. Oke, nomor 2, kita punya informasi bahwa kita punya total cost atau total biaya dengan persamaan 1000Q tambah 3Q pangkat 3. Bagaimanakah bentuk MC atau marginal cost ya? Marginal costnya adalah tinggal kita bilang turunan TC terhadap Q-nya. Sehingga berarti MC-nya sama dengan 1000 ditambahkan dengan 9Q kuadrat ya. Oke, so jawaban untuk nomor 2 adalah yang D. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, so nomor 1 dan nomor 2-nya kita hapus terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Suatu perusahaan
Oke, jadi di soal tuh katanya punya informasi bahwa punya TC atau total cost sebesar 4Q dikurangkan dengan Q kuadrat tambah dengan 2Q pangkat 3. Nah, kemudian Q adalah jumlah barang yang diproduksi dan TC adalah total cost-nya. Berapa besar biaya marginal atau marginal cost-nya jika jumlah barang yang diproduksi? Berarti tanya besar MC-nya itu berapa ketika Q-nya itu adalah 10 unit. Ya sudah, gampang ini. Tinggal kita cari dulu persamaan MC-nya ya. Yaitu adalah DTC per DQ. Maka MC-nya ini hasil turunan daripada ininya adalah 4 dikurangkan dengan 2Q ditambah dengan 6Q kuadrat. Nah, jadi untuk nilai MC-nya sendiri kalau kita masukkan Q-nya 10 ya. Berarti 4 kali 2 4 dikurang 2 kali 10 tambah 6 kali 10 kuadrat. Oke, berarti MC sama dengan 4 kurang 20 tambah 600 ya. Berarti MC-nya sama dengan 584. Maka jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang B. Oke, so kita lanjut ya ke dua soal terakhir ya. Untuk tes formatif kedua untuk modul 8-nya. Nomor 4, pernyataan di bawah ini yang benar mengenai pasar monopoli adalah dalam pasar monopoli tersebut TR atau total revenue-nya merupakan fungsi yang bagaimana. Nah, untuk ini terkait dengan gambar grafik ya. Untuk apa namanya bentuk daripada total revenue itu adalah membentuk fungsi kuadrat seperti ini ya. Ini adalah TR-nya yang nanti dimana akan ada yang namanya fungsi permintaan dan kemudian ada AR atau MR yang kalau misalnya kalian bisa lihat di bukunya tuh ada di halaman 8.21 ya. Nah, jadi TR-nya ini enggak linear ya. Jadi TR-nya ini enggak linear, so berarti ini udah pasti A sama B enggak mungkin, tinggal antara C sama D. Tinggal kita perhatikan, sedangkan AR sama MR-nya bagaimana? Sama enggak? Atau merupakan garis yang saling berhimpit. Nah, kalau namanya garisnya saling berhimpit itu enggak pasti sama. So, ya betul sekali. Maka nomor 4 nih jawabannya adalah yang D ya. Kalau misalnya berhimpit itu belum tentu sama. Kalau sama itu berarti satu garis lurus ya. Persis banget, bukan berhimpit ya. Oke. Nomor 5, penerimaan total. Nah, hasil penjualan outputnya dan merupakan hasil perkalian output dengan harga ininya adalah total revenue ya. Jadi nomor 5 itu jawabannya adalah yang A. Oke, jadi TR itu kan sebenarnya ya bisa kita bilang total pendapatan itu berarti jumlah output ya. Jumlah output secara kuantitas dikalikan dengan price outputnya ini berapa ya. Namanya juga bahasanya adalah total pendapatan ya. Jadi kalau untuk total revenue ini adalah total pendapatan. Terus kemudian untuk total cost ini adalah total biaya atau biaya total. Kemudian untuk marginal revenue ini adalah turunan pertama daripada TR. Terus kemudian average ini adalah rata-rata pendapatan ya. Per unitnya ini kira-kira berapa? Seperti itu ya. Oke. So dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan tes formatif di modul ke-8. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk di like, di share dan di subscribe channelnya. Dan jika ada kekeliruan ataupun ada pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.